Beberapa pemain timnas Indonesia ternyata juga aktif sebagai anggota TNI, termasuk Arhan Kaka dan Dimas Derajat. Dedikasi mereka membuktikan bahwa sepak bola dan pengabdian negara bisa berjalan seiring. Setelah lama absen karena infeksi, Ragnar kembali ikut latihan bersama klubnya di Belgia. Kehadirannya sangat dinantikan untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Meski tampil konsisten bersama NEC Nijmegen, masa depan Kelvin Verdonk masih penuh teka-teki. Rumor kepindahan ke FC Utrecht belum terbukti, sementara sang pemain masih nyaman di klub saat ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Tak banyak yang tahu bahwa di balik gemerlap dunia sepak bola, beberapa pemain timnas Indonesia memilih jalan pengabdian ganda, sebagai atlet dan juga sebagai prajurit TNI. Fenomena ini bukan sekadar formalitas simbolis, melainkan bagian dari komitmen nyata mereka terhadap negara. Keputusan untuk menjadi bagian dari TNI menunjukkan kedisiplinan tinggi, tanggung jawab sosial, serta semangat nasionalisme yang jarang ditemui di dunia olahraga modern. Salah satu nama paling mencolok adalah Arhan Kaka, striker muda yang mencuri perhatian di Piala Dunia U17. Meski usianya masih belia, Arhan mengikuti program pelatihan di Rindam Jaya dan kini berstatus sebagai anggota TNI AD. Hal serupa juga dilakukan oleh Abdul Lestaluhu, bek senior yang dikenal karena permainan keras dan militansinya, baik di lapangan maupun sebagai personel TNI aktif. Keduanya membuktikan bahwa dedikasi sebagai atlet bisa sejalan dengan tugas sebagai aparat negara. Di lini depan timnas senior, Dimas Derajat adalah contoh lain dari sinergi antara olahraga dan militer. Sebagai mesin gol Persikabo dan timnas Indonesia, Dimas tetap menjalani tugas sebagai anggota TNI AD dengan penuh komitmen. Begitu juga dengan Ihram Al-Ghifari, kiper timnas U17 yang baru-baru ini dilantik sebagai Sersan II setelah menyelesaikan pendidikan militer. Dedikasi Ihram menjadi inspirasi bahwa kontribusi kepada bangsa tak harus berhenti di dunia olahraga semata. Melengkapi daftar adalah Iqbal Gwijangge, kapten karismatik timnas U17 yang juga mengikuti program pendidikan Bintara. Sosoknya sering terlihat dalam unggahan resmi TNI, menunjukkan bahwa peran atlet muda kini tak hanya terbatas pada lapangan hijau. Kelima pemain ini menunjukkan wajah baru atlet Indonesia yang tak hanya mengejar prestasi individu, tetapi juga siap mengabdi lebih luas kepada negara. Setelah sempat menghilang dari lapangan hijau karena penyakit yang belum diumumkan secara detail, Ragnar Oratmangun akhirnya menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses pemulihannya. Pemain sayap timnas Indonesia itu sudah kembali mengikuti sesi latihan bersama FCV Dender menjelang bergulirnya musim kompetisi Jupiler Pro League Belgia. Ini menjadi kabar gembira bukan hanya untuk klub, tetapi juga bagi publik sepak bola Indonesia yang berharap Ragnar segera kembali memperkuat skuad Garuda. Ragnar sebelumnya sempat absen panjang sejak akhir Maret 2025 karena infeksi yang memaksanya berhenti total dari aktivitas sepak bola. Dampaknya cukup signifikan, karena dia hanya mencatatkan 21 caps dari 39 laga potensial sepanjang musim lalu. Ketidakhadirannya juga terasa dalam dua laga krusial timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski absen, dukungan moral dari Ragnar tetap hadir. Melalui akun Instagramnya, pemain berusia 27 tahun itu menyampaikan semangat dan motivasi kepada rekan-rekannya di timnas. Ini memperlihatkan bahwa keterlibatannya dengan tim tetap aktif secara emosional, meskipun secara fisik belum bisa bertanding. Ucapan seperti semoga sukses untuk semua yang menjaga impian kita, menegaskan loyalitas Ragnar terhadap perjuangan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Saat ini, Ragnar memang belum turun di laga uji coba bersama Dender, termasuk ketika klubnya menang 12-0 atas Leukenster Alphen. Namun, situs resmi Dender menegaskan bahwa Ragnar kini sedang berada dalam tahap latihan lanjutan dan progresnya menuju pulih penuh berjalan baik. Klub menyebut bahwa Ragnar belum siap bermain tapi sudah aktif di latihan. Jika pemulihan berjalan lancar, Ragnar berpeluang besar untuk kembali tampil di kompetisi resmi dan kembali membela timnas Indonesia di putaran berikutnya. Kelvin Verdonk kini menjadi buah bibir menyusul spekulasi soal masa depannya. Setelah tampil impresif sepanjang musim 2024 hingga 2025 bersama NEC Nijmegen, Verdonk menjadi kandidat kuat bek kiri terbaik Eredivisie. Ia mencatat 36 penampilan, lengkap dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist. Performanya stabil dan dipercaya menjadi pilar utama di lini belakang NEC, sehingga tak heran jika rumor transfer ke klub lain mulai bermunculan. Salah satu rumor terkuat menyebutkan bahwa FC Utrecht tengah mengincar Verdonk. Namun, hingga kini belum ada tawaran resmi yang masuk.
Jurnalis asal Belanda Mounir Boalin yang intens memantau pergerakan transfer pemain, langsung mengonfirmasi isu ini dengan menghubungi agen Verdong. Jawaban dari sang agen cukup mengejutkan, tidak ada pembicaraan apapun dengan FC Utrecht saat ini. Meski rumor semakin ramai dibicarakan, kenyataan di balik layar masih adem ayem. Di sisi lain, Verdong menyatakan dirinya merasa nyaman berada di NEC Nijmegen. Ia mengakui kontraknya di klub sudah cukup bagus dan situasinya stabil. Meski begitu, ia juga realistis tentang peluang untuk melangkah ke klub yang bisa memberinya keuntungan finansial lebih besar. Pada usia 28 tahun, Verdong menyadari bahwa masa emas seorang pemain tidak berlangsung lama. Maka, membuka peluang pindah adalah keputusan rasional, apalagi jika bisa menguntungkan kedua belah pihak. NEC sendiri tampak terbuka untuk membicarakan masa depan sang pemain dengan kepala dingin. Verdong menyebut bahwa hubungannya dengan klub selalu terjaga baik. Jika memang ada tawaran yang masuk dan menguntungkan semua pihak, kepindahan bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Naturalisasi pemain di timnas Malaysia kembali menjadi sorotan tajam, kali ini bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari tetangga ASEAN seperti Vietnam. Media Vietnam mempertanyakan keabsahan proses naturalisasi yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Mereka menilai bahwa sejumlah pemain tidak memiliki ikatan darah yang jelas dengan Malaysia, sehingga patut dicurigai sebagai pelanggaran regulasi FIFA. Warga Vietnam dan komunitas ASEAN mulai membandingkan pendekatan Malaysia dengan Indonesia. Dalam kasus Indonesia, pemain diaspora yang direkrut memiliki garis keturunan yang jelas dan bisa dibuktikan melalui dokumen resmi, seperti akta lahir dan silsilah keluarga. Sebaliknya, proses naturalisasi di Malaysia disebut-sebut jauh lebih longgar dan penuh celah. Beberapa media Indonesia bahkan mengangkat isu ini secara terang-terangan, menyebut bahwa Malaysia bisa saja menghadapi sanksi berat dari FIFA dan AFC jika terbukti menyalahi prosedur. Media Vietnam melaporkan bahwa sebelum pertandingan melawan Vietnam, ada desas-desus kuat soal manipulasi status kewarganegaraan pemain Malaysia. Mereka juga menulis bahwa sejumlah media di Indonesia menduga Kuat Fam terlibat dalam kecurangan sistematis demi memperkuat tim secara instan. Jika benar, tindakan ini tak hanya mencoreng integritas sepak bola Malaysia, tapi juga berpotensi memengaruhi hasil kompetisi secara keseluruhan. Dalam dunia sepak bola internasional, isu legalitas pemain sangat krusial dan menjadi prioritas federasi global seperti FIFA. Situasi ini turut menimbulkan komentar dari pelatih dan tokoh sepak bola Vietnam dan Malaysia. Beberapa pelatih Vietnam secara terbuka menyuarakan ketidakpuasan dan meminta transparansi penuh dari FAM. Sementara dari kubu Malaysia, ada pembelaan bahwa semua proses sudah sesuai aturan. Media Vietnam Soha secara terang-terangan mengaku terkejut melihat gerakan diplomatik yang dilakukan timnas Indonesia jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Mereka menyoroti dukungan masif dari negara-negara Timur Tengah yang sepakat mendukung proposal Indonesia untuk mengubah skema penyelenggaraan Round 4. Ini dianggap sebagai langkah strategis PSSI untuk memastikan jalur menuju Piala Dunia lebih adil dan minim kontroversi. Keterlibatan negara-negara Timur Tengah secara langsung dinilai menunjukkan kekuatan diplomasi Indonesia dalam sepak bola Asia saat ini. Proposal yang diajukan menyentuh isu krusial, yakni keuntungan tidak adil bagi tim tuan rumah seperti Qatar dan Arab Saudi. Dalam sistem home tournament, dua negara ini berpotensi mendapat keuntungan besar dari segi adaptasi cuaca, dukungan supporter, hingga pengaruh teknis lainnya. Karena itu, Indonesia dan sekutunya meminta agar pertandingan yang melibatkan Qatar dilakukan di Arab Saudi, dan sebaliknya. Hal ini ditujukan untuk menyeimbangkan situasi kompetitif antar peserta. Media Vietnam menilai bahwa langkah ini sangat taktis dan bisa memaksa AFC untuk mempertimbangkan ulang sistem yang ada. Dari sisi teknis, usulan ini bukan hanya soal lokasi semata, tetapi lebih jauh menyangkut asas keadilan dalam kompetisi internasional. Dengan pertandingan yang berlangsung di tempat netral, maka potensi bias non-teknis seperti tekanan supporter lokal, cuaca ekstrim, serta kemungkinan pengaruh wasit dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini sangat penting mengingat babak keempat akan menentukan siapa yang bisa menginjakan kaki di Piala Dunia. Indonesia bersama Irak dan beberapa negara lain memahami bahwa momentum seperti ini harus dimanfaatkan secara maksimal demi peluang lolos yang lebih terbuka. Invasi pemain dan pelatih asal Belanda ke Liga 1 Indonesia tampaknya semakin masif, dan kini perhatian tertuju pada Eliano Rejders. Rumor kuat berhembus bahwa Rejders akan bergabung dengan Bali United musim depan, apalagi mantan pelatihnya di PEC Zwolle Johnny Jensen resmi menjadi pelatih kepala klub asal Pulau Dewata tersebut. Johnny Jensen mengakui bahwa ia sudah menjalin komunikasi dengan sang gelandang. Dalam wawancara dengan Bali United TV, Johnny mengatakan secara terbuka bahwa dirinya punya niat mengajak Rejders bergabung. Namun,
Ia juga menyadari bahwa saat ini sang pemain masih terikat kontrak dan tampil baik bersama PEC Zwolle, serta sedang dalam momentum penting bersama timnas Indonesia. Kendati demikian, Johnny tak menutup kemungkinan bahwa Rejders bisa pindah ke Indonesia di masa depan setelah kontraknya berakhir. Dari sisi teknis, kedatangan Eliano Rejders tentu akan menjadi tambahan besar bagi kekuatan Bali United. Ia dikenal sebagai gelandang kreatif yang mampu mengatur tempo permainan, sekaligus memiliki pengalaman dari Liga Top Eropa. Jika transfer ini terrealisasi, maka Rejders bisa menjadi pusat permainan di lini tengah dan mengangkat performa Bali United secara signifikan. Apalagi dengan adanya chemistry yang sudah terbangun dengan Johnny Jensen, adaptasi sang pemain di Liga 1 diprediksi tidak akan sulit. Selain Rejders, sejumlah pemain keturunan Belanda juga santer dikabarkan bakal merapat ke klub-klub Indonesia. Nama-nama seperti Tom Haye, Justin Hubner, hingga Shane Patinama terus dikaitkan dengan Persija Jakarta dan beberapa klub lainnya. Jika tren ini terus berlanjut, dominasi pengaruh Belanda dalam sepak bola Indonesia bisa semakin besar dalam beberapa musim ke depan.